Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد أحبتي في الله أعزكم الله. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa tak lupa kita terus panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik, inayah, hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Kita semuanya masih diberikan kekuatan iman untuk bisa menjalankan berbagai macam ketaatan dan kebaikan, menuntut ilmu, membantu orang lain, birrul walidain dan seterusnya. Dengan demikian kita bisa memperoleh ketenangan hati, kelapangan jiwa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memerintahkan kepada kita sebuah kebaikan kecuali di sana pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sebuah balasan yang lebih baik dari apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Kebaikan, ketaatan pasti akan berbuah dengan kebaikan dan kemudahan dalam urusan kita di dunia ataupun di akhirat. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kelapangan jiwa, kemudahan dalam urusan, dan apa yang kita inginkan bisa Allah kabulkan, maka kita tempuh jalan-jalan ketakwaan, jalan-jalan iman, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjanjikan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari masalahnya, dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan baginya. Di kelanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan segala urusannya mudah baginya. Oleh sebab itulah bersyukur kita di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, hidayah kepada kita untuk terus menjalankan nilai-nilai takwa. Fa insyaallah ta'ala kemudahan, at-taisir was-suhulah dalam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dunia dan di akhir, Allah berikan kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengijabahi doa-doa kita, mengkabulkan permohonan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu meliputi hidup kita dengan keberkahan dan keridhaannya, dan semoga kita pun bisa bertemu dengan Allah dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam disampaikan kepada panutan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib salawatullah wassalamuhu wa barakatuhu alaih,
kepada keluarga beliau, sahabat dan seluruh umat beliau sampai akhir zaman. Ahibbati fillah, azakumullah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita yang masih terkait dari hadis yang berasal dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dibawakan oleh muallif Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram pada hadis yang ke-1283. Kita bacakan hadisnya. Qala al-muallifu fi kitabih wa 'an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawman فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله رواه الترمذي وقال حسن صحيح. Dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yauman, suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau dibonceng alal himar, di atas keledai. Faqala, beliau pun bersabda, ya gulam, wahai anak, ihfazillah, jagalah Allah, yahfadka, niscaya Allah pun menjagamu. Ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di depanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, dan apabila engkau hendak minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah, dan bila engkau hendak minta tolong, minta tolonglah kepada Allah tabaraka wa taala. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala hasanun sahih, beliau mengatakan hadis hasan sahih. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini derajatnya hasan dengan beberapa jalan-jalan yang disebutkan oleh para ulama. Taib, kita masuk pada mufradatul hadis, kosakata di dalam hadis di atas. Di sini oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Al-Bassam rahimahullah ta'ala menyebutkan ihfazillah, jagalah Allah. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillah, jagalah Allah. Ihfaz bentuk daripada fi'il amr, fi'il perintah. Namanya perintah yutlabu fihi al-fi'il, dituntut padanya perbuatan. Ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Ai, apa maksudnya? Uzkurillah, ingatlah Allah. Wahfad awamirahu bil imtisal, jagalah perintah-perintahnya dengan bil imtisal, dengan menjalankannya, mematuhinya, melaksanakannya. Wa nawahihi bil istinab, dan jagalah larangan-larangannya dengan menjauhinya. Wa hududahu bi adami tajawuzi wa ta'addi, dan jagalah batasan-batasan Allah dengan tidak melampaui batas dari batasan-batasan tersebut. Ini arti dari kata ihfazillah, jagalah Allah, yaitu apa? Ingatlah Allah. Apakah hanya mengingat saja? Tentu tidak. Lebih daripada itu, selain mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, juga apa? Menjaga perintah-perintahnya dengan melaksanakan dan tunduk serta patuh.
wa nawahihi, menjaga larangannya dengan menjauhinya, dan menjaga batas-batasannya dengan tidak melampaui batas terhadap batasan-batasan tersebut. Ini makna dari ihfazillah. Kemudian makna tujahaka, kau mendapati Allah ada di depanmu. Tujahaka ay amamaka, yaitu di depanmu. Fayahfazka min syururid darain, niscaya Allah akan menjagamu dari keburukan dua tempat. Dari keburukan dua tempat. Darain, yaitu darud dunya wa darul akhirah. Ini yang dimaksud dari tujahaka. Engkau akan mendapati Allah ada di depanmu, yaitu apa? Allah menjagamu dari segala keburukan-keburukan yang akan menimpamu fid dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia ini, terlebih dalam kehidupan akhirat. Inilah mufradatul hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Taib, sekarang kita masuk ma yu'khadhu minal hadis. Apa saja yang diambil dari hadis ini? Al-hikam, hikmah-hikmah, al-fawaid, faedah-faedah yang bisa dipetik dalam hadis tersebut. Kata beliau, fi hadzal hadisil azim jumalun jami'at. Pada hadis ini yang agung, pada hadis yang agung ini apa? Terdapat jumalun jami'at, poin-poin, kalimat-kalimat yang mencakup, yaitu faedah-faedah yang sangat banyak sekali. Kata beliau, al-ula, yang pertama, yaitu pada lafaz ihfazillaha yahfadka. Ini faedah yang pertama, hikmah yang bisa dipetik dari hadis ini, pada lafaz ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Kalau kita lihat, inilah pentingnya penjelasan para ulama dalam memahami hadis. Tidak boleh kita pahami sendiri secara letterlek. Kalau secara letterlek, jagalah Allah, niscaya orang kalau mendengar, masa Allah kita jaga? Ini orang kalau memahami secara letterlek sesuai dengan pemahaman dia sendiri, tidak merujuk kembali kepada pemahaman salaf, pemahaman para ulama ahlul hadis, maka dengan mengartikan jagalah Allah itu saja dia akan menolak. Kenapa? Menurut pemikiran dia, masa Allah kita jaga? Hadis ini salah kali. Kenapa? Karena dia fahami sendiri. Dia fahami sesuai dengan pikirannya sendiri. Tidak kembali kepada aqwal ulama, perkataan-perkataan, penjelasan, syuruh, penjelasan, ya, penjabaran, pemaparan dari para ulama. Ini sekali lagi pentingnya kita mengembalikan pemahaman itu kepada para ulama salaf, para ulama ahli hadis, agar dalam memahami hadis tidak keliru, tidak salah. Taib.
Kita lanjutkan. Ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Qala An-Nawawi, Abu Zakaria rahimahullahu taala, Al-Imam An-Nawawi salah satu ulama dari kalangan Syafi'iyah, dan Ibnu Hajar ini pun juga mazhabnya Syafi'i. Beliau adalah Imam An-Nawawi, salah satu ulama yang meninggal dalam usia muda, tapi karya tulisnya luar biasa banyaknya. Beliau meninggal usia berapa? 45 tahun. Usia 45 tahun. Tapi sudah menulis karya tulis yang luar biasa banyaknya, yang semuanya bermanfaat buat kaum muslimin sampai hari ini. Al-Minhaj min Syarhil Muslim, kitab Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, Al-Azkar, Riyadhus Shalihin, dan apalagi Bulughul Maram ini. Ya, Al-Azkar, kemudian Riyadhus Shalihin, mohon maaf ya, Riyadhus Shalihin. Ini karya-karya dari Al-Imam An-Nawawi, dan masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi karya-karya beliau yang sangat bermanfaat dan Masya Allah, dan yang dipegangi oleh para tulab dari kalangan kaum muslimin adalah kitab Riyadhus Shalihin dan Arba'in An-Nawawiyah ini, serta Al-Azkar. 3 kitab ini yang selalu dipegang oleh para tulabul ilm ya, di setiap masa. Arba'in Nawawi selalu dijadikan muqarrar, kurikulum, hafalan hadis. Riyadhus Shalihin demikian ya, Al-Azkar, dan banyak lagi karya-karya beliau. Masya Allah, sangat berkah usia beliau, 45 tahun menulis Al-Minhaj. Ada berapa jilid? Kurang lebih 4 jilid ya. Kita yang usia 50 tahun karya tulisnya apa ya? Kira-kira ya. Atau mungkin kita usia 30 tahun karya tulisnya apa ya? Nah ini, kita kadang malu ya melihat ulama-ulama yang masih usia muda, 45 tahun meninggal dunia dan belum nikah lagi. Ya. Nah, kenapa kok belum nikah, Ustaz? Apa enggak mau nikah? Bukan enggak mau nikah, karena sibuk dengan belajar, sibuk dengan menuntut ilmu. Ya, ini, Masya Allah. Beliau berkata, qala An-Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ihfazillah yahfadka, kata beliau, ihfad awamirahu wamtasilha, jagalah perintah-perintahnya dan laksanakan perintah-perintah tersebut. Jagalah perintah-perintahnya dan laksanakan perintah-perintah tersebut. Wantahi an-nawahihi, dan berhentilah, maksudnya tinggalkan larangan-larangannya. Yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu fi taqallubatika, dalam segala problematika yang kau hadapi ya. Wa fi dunyaka wa akhiratika, dalam urusan duniamu dan urusan akhiratmu. Ini maksud dari ihfazillah yahfadka, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu apa? Jaga perintahnya
dan laksanakan perintah tersebut. Wantahi an nawahihi, berhentilah dari larangannya, maksudnya tinggalkanlah. Ya. Berhenti dulu baru tinggalkan. Kan nggak mungkin meninggalkan kalau nggak berhenti. Ya. Berhenti sih. Ya. Kadang orang sih alon-alon mas, step by step. Ya. Masya Allah. Ya. Kalau untuk jadi baik itu suwi banget. Ya. Lama sekali. Tapi kalau ingin jadi jelek, nggak pakai lama. Ya. Besok berubah bisa. Hari ini kena virus teman buruk, besok sudah berubah. Cepat sekali. Tapi kalau untuk baik, Masya Allah, alasan baik, sik alon-alon, ya, aja kesusu, yo aku tenanan gitu. Subhanallah, ya, kadang seperti itu. Maka kita bisa lihat hadis ini, jagalah Allah, ya, yaitu berhentilah dari larang-larangannya, tinggalkan larang-larangan itu, jauhilah. Niscaya Allah akan menjagamu dari berbagai macam urusan-urusan kita di dunia maupun di akhirat. Ini bagi yang resign dari lembaga-lembaga ribawi, ya, kadang masih pikir-pikir, ya kan ada sebagian masih pikir-pikir nanti gimana. Ini akhirnya apa, nggak jadi resign. Kalau orang itu sudah jujur dan yakin, bismillah. Ketika kita menjaga batasan-batasan Allah, menjaga larang-larangan Allah, Allah pun juga akan menjaga kita dengan Allah mudahkan urusan kita. Allah ganti yang lebih baik dan lebih barokah. Walaupun mungkin penampilannya sudah berbeda. Awalnya pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu necis, setelah resign, ya sandal jepit, ya jaketan, ya, Masya Allah. Biasanya ya di ruangan AC, kini panasan, orang masalah. Yang penting halal, yang penting barokah, ya. Ya itulah yang harus kita yakini, ikhwan. Sebanyak apapun harta yang haram nggak akan barokah. Ya. Karena Nabi SAW mengancam daging mana saja yang tumbuh dari harta yang haram, an-naru aula bih, neraka itu berhak baginya. Na'udzubillah. Ini, maka kita yakin harus dengan janji Allah akan kasih mudah dalam urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Walaupun awal-awal berat, harus dikuras dulu sama Allah dari harta-harta kita yang haram. Inilah maksud dari ihfazillah yahfadka, dari apa yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian fakullu ma yahsulu lil abdi minal bala wal masaib fahuwa bisababi tadyi' awamirillahi ta'ala. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam, fakullu ma yahsulu lil abdi minal bala, setiap apa saja yang diperoleh seorang hamba, minal bala, dari bala, musibah, malapetaka, fahuwa bisababi tadyi'i awamirillah, salah satu sebabnya apa? Hamba itu meremehkan, menyia-nyiakan, melupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barusan tadi pagi terjadi gempa. Di mana? Mamuju, Sulawesi mana itu? Sulawesi Barat ya. Ya.
Anda mengupdate berita enggak? Belum. Nah, berarti yang dapat berita duluan saya dong. Ya. Pagi tadi jam 3.30 kalau nggak salah terjadi gempa 6,2 skala Richter. Masya Allah. Di daerah Mamuju, Sulawesi mana itu? Ya. Barat Pak, mana itu ya? Sulawesi Selatan. Mana itu ya? Mamuju itu. Ya nggak tahu lah. Pokoknya daerah itu. Subhanallah. Yang beberapa tahun lalu di Palu, juga Sulawesi kan? Masya Allah. Sebelumnya di Lombok. Allahu Akbar. Ini. Kalau kita lihat musibah-musibah menimpa di negara kita, beruntun itu sering. Mulai kalau baru-baru ini apa? Corona masih ada, bahkan pelonjakan itu semakin tinggi. Hampir 1 tahun ini COVID nggak terasa. Barusan hari Sabtu kemarin terjadi kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ182. Subhanallah. Pagi ini gempa. Allahu Akbar. Maka atas kejadian-kejadian ini hendaknya manusia itu peka. Harus peka. Orang beriman itu harus peka. Bahwasanya kejadian-kejadian Allah kehendaki kayak gini menunjukkan peringatan bagi kita semuanya, bahwasanya kita itu di dalam menjalankan syariat Allah masih sangat kurang. Allah titipkan bumi ini kepada kita untuk kita jaga, untuk kita lestarikan, untuk kita pelihara, untuk kita jaga dari kotoran, kekufuran dan kesyirikan. Tapi banyak sekali manusia yang tidak mau melaksanakan amanah tersebut, mengkotorinya dengan maksiat, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan dan seterusnya. Maka dengan adanya kejadian-kejadian ini hendaknya kita bisa membaca situasi, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat, istighfar, minta tolong kepada Allah, tawakal kepada Allah. Nah, ini jangan justru adanya musibah kita atau manusia kembalinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, naudzubillah. Maka apa kata beliau ini, setiap musibah, setiap bala malapetaka yang menimpa manusia bisa babi tadyi'i awamirillah. Salah satu sebabnya adalah menyanyiakan perintah Allah. Sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja yang menimpa kalian dari sebuah musibah, fabima kasabat aydikum, maka hal itu disebabkan karena tangan-tangan kalian. Ulah-ulah kita semuanya manusia. Maka Allah kasih peringatan supaya manusia itu sadar, kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kepada jalan yang benar. Ini. Jadi ini, hadis ini peringatan kepada kita untuk kita menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syariat Allah yang paling agung apa? Tauhid. Syariat Allah yang paling besar, paling agung itu tauhid. Maka kita harus menjaga tauhid ini, iman ini. Jangan sampai terkotori, tercampuri dengan kesyirikan, kekufuran, dan hal yang bisa menghilangkan nilai-nilai tauhid kita. Kuatkan iman. Jangan hanya imun saja yang diperkuat, tapi iman yang utama. Kuatkan iman, baru kita jaga kesehatan.
ya, perhatiannya ke kesehatan terus, imannya nggak diperhatikan. Nanti khawatirnya apa? Iya, kesehatan kita nggak tahu, karena Allah yang tahu. Sengsaranya pasti, ya kan? Kalau kita itu hanya perhatian kepada kesehatan tanpa memperhatikan iman terlebih dahulu, sehat Allah yang nanggung. Betapa banyak orang yang menjaga kesehatan juga sakit. Kalau iman nggak diperhatikan, nanti khawatirnya apa? Sudah sakit di sana malah sengsara. Maka perhatikan iman pertama kali, kuatkan iman, tingkatkan iman, kokohkan iman, juga kuatkan fisik kita, jaga imunitas kita, lakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kesehatan dan perlindungan dari berbagai macam penyakit. Insya Allah dengan demikian kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau toh seandainya Allah takdirkan kita sakit ataupun meninggal dunia, kita sudah memegang kunci kesuksesan. Apa? Iman. Maka hadis ini luar biasa, ikhwan, untuk selalu menjadikan kita semangat dalam betul-betul menjaga agama kita, menjaga tauhid kita, menjaga Islam kita. Niscaya kalau itu semuanya terjaga, dunia kita akan Allah jaga. Tubuh kita dijaga, keluarga kita dijaga, pekerjaan yang halal kita dijaga, dan seterusnya. Kalau Allah kasih musibah, berarti itu peringatan. Mungkin ada yang salah dari kita, mungkin ada yang keliru dari apa yang kita kerjakan, mungkin ada yang kurang, dan seterusnya. Banyak introspeksi diri. Kemudian selanjutnya, waqala Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya berkata Al-Imam Ibnu Rajab. Kalau tadi Imam siapa? An-Nawawi, Abu Zakaria rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan qauluhu ihfadillah, beliau mengatakan jagalah Allah, yakni ihfadz hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahihi wa hafidha dzalika huwa al-wuquf wa hifdzu dzalika huwa al-wuqufu inda awamirihi bil imtisal wa inda nawahihi bil istinab wa inda hududihi bi an la yatajawaz ma amara bihi wa adzina fihi ila ma naha anhu faman fa'ala dzalik fa huwa minal hafizina li hududillah. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, perkataan ihfazillah, lafaz ihfazillah maksudnya adalah ihfaz hududahu, jagalah batasan-batasan Allah, wa huquqahu, dan hak-hak Allah, wa awamirahu, perintah-perintah Allah, wa nawahihi, larangan-larangan Allah, wa hifdzu dzalika huwal wuqufu inda awamirihi bil imtisal, dan bentuk penjagaan kepada Allah dengan berupa apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dan tidak melampaui batasan-batasan Allah. Ini. Maka siapa yang menjalankan ini semuanya, kata beliau, fahuwa minal hafizina li hududillah, dia termasuk orang yang menjaga batasan-batasan Allah. Menjaga batasan Allah, hak-hak Allah. Hak Allah yang paling besar adalah diesakan, ditunggalkan.
tidak boleh diduakan, tidak boleh disekutukan. Ini hak Allah yang paling besar. Hak Allah yang lainnya adalah Allah selalu diingat. Allah itu selalu diingat, jangan dilupakan. Di setiap waktu, setiap saat, setiap tempat kita wajib selalu ingat Allah. Jangan sampai melupakan Allah. Walaupun kita di tempat kerja, walaupun kita di tengah jalan, walaupun kita dengan keluarga kita, jangan sampai lupa dengan Allah. Zikir, lidah kita dibasahi dengan zikir, zikrullah. Ini sampai-sampai ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, amalan-amalan dalam Islam itu sangat banyak. Tunjukkan kepadaku satu amalan yang aku akan istiqomah di atasnya." Ini, lihat, ada sahabat yang seperti ini. Namanya sahabat juga manusia. Di antara mereka ada yang hanya melaksanakan perintah tok, yang wajib-wajib tok. Ini sunnah enggak. Menjauhi larangan-larangannya. Hanya itu, sunnah enggak. Yang wajib-wajib saja yang dijalankan. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti ini pula. Ya. Bahwasanya apa? Amalan dalam Islam banyak. Tunjukkan satu amalan yang aku bisa istiqomah, ajak aku jalani. Apa kata Nabi? Jadikan lisanmu basah dengan mengingat Allah. Pesan Nabi hanya itu. Masya Allah. Karena Nabi dalam memberikan fatwa, memberikan nasihat itu dengan melihat latar belakang orang yang bertanya, keadaan orang yang bertanya. Oh, ini kondisinya seperti ini, keadaannya seperti ini. Berarti hanya ini saja yang dia lakukan, gak apa-apa, itu sudah mencukupi dia. Kalau langsung diteter, oh kamu harus begini, nah ini nanti malah keberatan dia. Nah itulah masuk ya, Masya Allah. Nabi itu kata ya, apa yang kita sampaikan kemarin apa? Murabi yang paling baik, pendidik yang paling baik sekali, mengerti kondisi mat'u. Ya, ini orang patutnya diberikan nasihat seperti apa? Nabi tahu. Contoh lain kayak ada orang atau sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ausini, wasiati aku." La takdob. Faraddada mirara, ausini la takdob. Ya Rasulullah, beri wasiat aku, jangan marah. Diulangi lagi, wasiati aku, jangan marah. Karena apa? Nabi melihat orang ini suka marah. Masya Allah. Inilah ya level-level sahabat. Jadi sahabat itu ya namanya sahabat adalah manusia. Tingkat imannya pun juga berbeda. Ya. Tapi mereka memiliki keutamaan yang luar biasa yang tidak bisa didapat oleh generasi setelah mereka, yaitu apa? Syarafus suhbah, kemuliaan dalam menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sahabat. Ini yang tidak akan diperoleh oleh generasi setelah mereka. Inilah kemuliaan yang luar biasa. Walaupun mereka itu sahabat, ya ada yang melakukan dosa besar, ada yang mencukupkan amalan-amalan yang wajib, tetap mereka mendapatkan keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi amalan-amalan kesalahan yang mereka kerjakan Allah ampuni. Karena apa? Kemuliaan syarafus suhbah ini, kemuliaan menemani Nabi dalam membela Islam. Nah inilah kita ya, yang merekomendasi kita punya keutamaan apa? Nggak ada, ya kan? Ini subhanallah. Nah ini ikhwati fiddin azakumullah.
menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, diisahkan, ditunggalkan, diingat-ingat selalu, lisan kita selalu basah dengan ingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, tidak melampaui batas terhadap batasan-batasannya. Ini, maka ini termasuk daripada orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yahfadka, Allah akan menjagamu. Kata beliau, anna man hafidha hududallah, siapa yang menjaga batasan-batasan Allah, wa ra'a huquqahu, dan menjaga hak-haknya, hafidhahullahu fa innal jazaa'a min jinsil amal, maka Allah akan menjaganya, dan sesungguhnya balasan itu tergantung dari perbuatan yang dilakukannya. Balasan itu sesuai dengan perbuatan yang dikerjakan. Kalau orang itu menjaga Allah, hak-hak Allah, balasannya juga sama, Allah menjaga si fulan tersebut. Inilah Allah menghargai jerih payah hambanya, dengan Allah berikan balasan yang serupa dan itu lebih baik. Sama-sama menjaga, hamba menjaga batasan Allah, Allah menjaga hamba itu, dan penjagaan Allah itu lebih baik dari penjagaan hambanya. Subhanallah, inilah maha murahnya Allah, maha karimnya Allah, Jawadun Karim. Allah maha dermawan, Allah maha pemurah. Hanya sedikit amalan yang kita kerjakan, Allah sudah balas dengan ratusan kali lipat. Kita berinfak dengan separuh kurma saja bisa mendatangkan apa? Penjagaan Allah terhadap kita dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, ittaqin nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kau dengan neraka walaupun hanya sepotong kurma. Ini subhanallah, luar biasa. Allah itu maha Jawadun Karim, pemurah, maha dermawan, ya. Kita menjaga perintah Allah, Allah kasih penjagaan kita di dunia juga di akhirat. Allahu Akbar. Karena kaidahnya berbunyi apa, ikhwan? Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa yang dikerjakan hambanya. Dan balasan Allah jelas lebih baik, lebih banyak, ya, lebih berlipat-lipat balasan dari Allah. Makanya kalau kita beramal, ya, beramal untuk akhirat, jangan harap mendapatkan dunia. Kalau kita beramal akhirat, jangan sekali-kali berharap mendapatkan dunia, karena dunia terlalu rendah. Dunia itu terlalu rendah terhadap akhirat, itu dunia terlalu rendah. Kalau kita beramal akhirat, harapkan balasan akhirat pula. Itu lebih baik nanti yang akan didapat hamba tersebut. Walaupun yang kita kasih di jalan Allah itu hanya sedikit, harapkan balasan di akhirat. Kalau kita harapkan balasan di dunia, dunia terlalu rendah. Sedekah 1 juta, pengennya apa? Diganti 10 juta. Harapannya gitu, ya. Atau mungkin dihitung-hitung, nek 7 kali lipat, ya, atau 10 kali lipat, ya. 10 kali lipat kan, satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Aku sedekah 1 juta, berarti dibalas 10 juta. Nah, hitung-hitung matematika. Terlalu rendah. Terlalu rendah. Infak 1 juta, harapkan firdaus. Itu jangan harapkan dunia. Dunia sekali lagi terlalu
terlalu rendah. Ini makanya siapa yang beramal akhirat mengharap dunia, Allah enggak akan terima itu amalannya. Kama qala ta'ala wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Tunaikan janjiku, niscaya aku akan tunaikan janjimu. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kalian akan aku pun ingat akan kalian. Nah, inilah ya tentang arti dari ihfazillah yahfadka dari Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dan masih ada perkataan beliau selanjutnya. InsyaAllah ta'ala kita sambung di waktu yang akan datang. Demikian wallahu ta'ala alam yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, dan termotivasi buat kita untuk selalu menjaga batasan Allah, menjaga syariat Allah, terutama dalam kondisi-kondisi seperti ini. Allah berikan ujian, maka kuatkan iman, kuatkan takwa, kuatkan tauhid kita. Di samping itu juga kita jangan lupakan kondisi kesehatan kita, selalu kita jaga, protokol kesehatan kita jalankan, dan selalu kita mohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang bisa memudaratkan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari perkara-perkara yang merugikan kita dunia akhirat, dan semoga selalu Allah berikan tambahan hidayah dan taufik untuk kita bisa mendapatkan kemenangan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.